Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atasnya, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Saudara yang terkasih, yang menjadi nas pembimbing dalam ibadah kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Demikian nas pembimbing pada hari ini. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Seringkali kami sebagai orang percaya, pengikut Tuhan, kami lupa untuk melakukan tugas panggilan kami untuk menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Kami menjauh dari Tuhan, kami lari daripada Tuhan, sehingga kami dari sikap kami, tindakan kami justru mengecewakan dan tidak mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini mengingatkan dan meneguhkan kami agar kami senantiasa tinggal di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, sehingga dengan dekat dengan Tuhan kami hidupnya berbuah-buah. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara yang terkasih, untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua. Diambil dari Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Demikian berita anugerah untuk kita semua. Syukur kepada Allah. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk,
Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kekuatan dan pengharapan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Termasuk pada saat ini ketika kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah ini. Ini adalah bentuk bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami. Ya Allah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara buat kami semua. Roh Kudus jamah dan lawat setiap kami. Di dalam Kristus kami siap mendengarkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan merenungkan serta melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan, Jemaat Gemindo Immanuel, dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah taping dari Gereja Gemindo Immanuel dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara Shalom. Semoga keadaan kita semua sehat dan tetap semangat di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara, saya ingin memulai khotbah ini dengan sebuah quotes atau pernyataan bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan ikan dengan sirip sebelum Dia menciptakan laut. Tuhan tidak pernah menciptakan burung sebelum Dia menciptakan angkasa. Dan Tuhan tidak pernah menciptakan kerinduan akan keabadian dalam jiwa manusia sebelum Dia menciptakan surga untuk memuaskan kerinduan tersebut. Saudara, perjalanan manusia di dunia ini merupakan perjalanan iman dan pengharapan bahwa ada kehidupan setelah kematian di dunia ini. Berbagai agama dan keyakinan menawarkan bentuk kesaksian dan jalan yang harus ditempuh agar manusia pada akhirnya nanti dapat menikmati surga, atau mengalami nirwana, atau memperoleh kehidupan yang kekal. Dalam Kristen, orang yang percaya meyakini bahwa hidup ini merupakan sebuah persiapan untuk menuju kekekalan. Dan satu-satunya jalan yang dapat menuntun kita kepada hidup yang kekal tersebut adalah melalui jalan Kristus. Yohanes 14 ayat 6,
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, sehubungan dengan perjalanan tersebut, teks bacaan kita dari Yohanes 15 tadi sangatlah penting, saudara. Dalam rangka mengingatkan kita dan meneguhkan kita agar semakin mantap dalam iman percaya kepada Tuhan di tengah tantangan dan perjuangan yang kita hadapi semasa di dunia ini. Melalui bacaan kita hari ini, saya mau mengajak saudara untuk melihat 3 bagian. Yang pertama, pembersihan bagian dari produktivitas iman. Saudara, salah satu ciri pertumbuhan iman yang sehat adalah kesediaan diri untuk dibersihkan. Ibarat tanaman, tidak cukup ranting hanya menempel kepada batang saja. Tidak cukup pula hanya mengandalkan banyaknya pasokan makanan yang didapat dari pohon tersebut. Kalau kita tarik ke dalam kehidupan orang percaya, ada banyak orang percaya, sekalipun rajin bersekutu, rajin mendengarkan firman, berdoa, tetapi ternyata kehidupannya tidak bisa menghasilkan buah. Saudara, kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal semuanya terlihat baik, aman, semuanya kelihatan oke saja. Lihat dulu saudara, jangan-jangan ada hal-hal yang mengganggu untuk seseorang dapat menghasilkan buah. Dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, Yesus mengatakan bahwa ia adalah pokok anggur. Di ayat 2, Yesus mengingatkan bahwa apabila ada rantingnya yang tidak berbuah, maka ranting itu akan dibuangnya. Akan tetapi rantingnya yang berbuah akan selalu dibersihkannya agar lebih banyak berbuah. Dalam teks ini ada 2 istilah yang dipakai untuk menggambarkan 2 tindakan dalam proses pembersihan. Dipotong dan dibersihkan. Pertama, dipotong saudara. Tanaman anggur tidak semua rantingnya akan berbuah. Tapi ranting yang tidak berbuah itu pun ternyata menyerap makanan yang seharusnya dapat diterima oleh ranting-ranting yang berbuah. Makanya ranting yang tidak berbuah harus dipotong, saudara. Yang kedua, membersihkan ranting yang berbuah. Apa yang dibersihkan, saudara? Ternyata yang dibersihkan adalah daun-daunnya. Hal ini perlu dilakukan bagi para petani anggur waktu itu, agar cadangan makanan dapat tersalurkan langsung kepada buahnya dan untuk mengurangi proses penguapan. Karena anggur yang baik justru tumbuh di daerah yang tidak terlalu berlimpah air. Jika terlalu banyak air, maka anggur yang dihasilkan tidak lagi manis sekalipun berbuah lebat, saudara. Oleh sebab itulah untuk menjaga kadar air supaya tetap stabil, perlu dilakukan pemangkasan daun agar memperoleh hasil buah yang optimal. Saudara, Tuhan senantiasa ingin membersihkan kita supaya kita terus berbuah-buah. Walaupun mungkin saja proses pembersihan itu tidaklah mudah, saudara. Seringkali akan terasa menyakitkan karena kita harus mengalami pemotongan-pemotongan ranting atau pemangkasan-pemangkasan daun yang bisa menghambat kita menghasilkan buah. Akan tetapi hal itu adalah harga yang harus dibayar oleh setiap kita supaya kita tetap dapat menghasilkan buah-buah yang lebat dan manis yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Saudara, seringkali Tuhan memakai sesuatu yang tampaknya buruk untuk membersihkan kita. Kami kemarin malam, kakak beradik, kami ngobrol, saudara. Mengapa ada saja orang-orang yang berperangai buruk di sekitar kita? Dalam konteks kemarin obrolan kami, Abang Pariban saya bercerita, ada tetangga yang selalu sewot dan mengganggu keharmonisan dalam kehidupan bertetangga. Saudara, jangan-jangan orang-orang seperti itu Tuhan hadirkan sebagai cara Tuhan untuk memurnikan kita, agar kita menjadi lebih baik. Kalau kita diizinkan bersinggungan dengan amplas yang kasar, itu dalam rangka untuk melembutkan hati kita. Kita berjumpa dengan orang yang tidak sabar, yang marah-marah, supaya kita terbentuk imun kesabarannya. Kita diizinkan dengan kondisi pandemi ini, supaya kita dapat mengatur kehidupan kesehatan kita secara lebih seimbang lagi, secara lebih waspada lagi. Kadang memang menyakitkan, kadang menggoncang kita. Tetapi itu semua bertujuan untuk merontokkan hal-hal buruk yang dapat menghambat pertumbuhan kita di dalam menghasilkan buah. Saudara, apakah saudara siap dibersihkan Tuhan? Yang kedua, saudara, tinggal di dalam Yesus. Yesus mengatakan di ayat 4, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu."
Calvin mengatakan, saudara, selama kita terpisah dari Dia, kita tidak akan mengeluarkan buah yang baik dan memperkenan Allah. Artinya, kita tidak bisa membuat diri kita menjadi berkenan di hadapan Allah. Ketika kita berada di luar Kristus, kita tidak mungkin dapat melakukan apapun yang baik. Penafsir lainnya, William Hendrickson berkata, mereka yang tidak mempunyai hubungan dengan Kristus tidak bisa berbuat apa-apa. Ini berlaku bukan hanya untuk para pemabuk, pencuri, pembunuh yang dianggap sebagai orang yang tidak bermoral, tetapi ini juga berlaku untuk penyair, ilmuwan, ahli filsafat, orang yang berpendidikan, orang yang dianggap memiliki moral. Saudara, barang siapa tidak memeluk Kristus dengan iman percayanya, maka ia tidak dapat melakukan pekerjaan apapun yang membuat ia dapat diterima di hadapan Allah. Ayat 5, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimanapun baiknya kehidupan kita, saudara, itu tetap tidak dapat membuat diri kita berkenan di hadapan Allah. Dalam kacamata iman Kristen, semua orang, kita dan dunia ini membutuhkan Kristus sebagai juru selamat. Saudara-saudara, yang ketiga, panggilan untuk berbuah. Salah satu tujuan yang harus dicapai ketika kita hidup dalam Kristus adalah berbuah. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk senantiasa menghasilkan buah. Saudara, buah adalah tanda bahwa kita sungguh-sungguh hidup dan benar-benar menempel pada pokok anggur, yaitu Yesus sendiri. Sehingga seperti di awal tadi, Yesus berkata bahwa ranting yang tidak berbuah akan dipotongnya. Setiap orang yang tidak berbuah akan seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu belakangan ini, saya dan istri dan anak-anak saya libatkan, kami di rumah bersih-bersih, saudara. Ada banyak perabotan, ada banyak mainan anak-anak yang sepertinya tidak digunakan lagi. Kami kumpulkan, kami sortir, kami pilih-pilih, lalu kami berikan kepada orang lain yang kami anggap membutuhkan. Kami berikan karena kami tidak membutuhkan lagi, saudara. Saudara, kita diingatkan hari ini agar kita produktif dalam menghasilkan buah. Jangan sampai kita seperti ranting yang kering, tidak produktif lagi. Tidak ada buah yang kita hasilkan lagi. Jangan sampai kita juga seperti perabotan usang yang dianggap sudah tidak bermanfaat lagi. Sesungguhnya dalam diri kita terdapat tujuan yang diberikan Allah. Talenta, karunia, kemampuan, berkat-berkat, pengalaman, dan sebagainya. Yang ada pada kita itu semua dipakai dalam rangka menghasilkan buah, saudara. Buah yang Yesus kehendaki dari murid-muridnya, termasuk juga kita, itu didasarkan pada kasih kepada Allah dan kasih kepada orang lain. Kita melekat pada Tuhan, sang pokok anggur. Kita hidup di dalam Dia, supaya kita dapat menjadi berkat bagi sesama, supaya lewat kehidupan kita, Allah Bapa di sorga dimuliakan. Saudara, saya ingin menutup khotbah pada hari ini dengan sebuah ilustrasi. Dalam aritmatika, matematika, kita belajar bahwa angka 0 itu sangat penting dalam hubungannya dengan angka desimal, saudara. Semakin banyak 0 memisahkan dari angka 1, maka nilai 1 itu jadi akan berpengaruh. Kalau nilai 1 itu ditempatkan di belakang 0, maka nilai 1 akan semakin kecil. Nilai 1 akan semakin berkurang. 0,000001. Tapi coba saudara, kita letakkan angka 1 di depan. 1, 0, 0, 0, 0. Kita tambahkan 00 tersebut di belakang angka 1. Maka justru kebalikannya lah yang akan terjadi. Nilai semakin bertambah dan semakin besar. Saudara, selama Tuhan kita letakkan di depan suatu tindakan, di depan segala hal yang kita lakukan, maka nilai tindakan dan karya kita akan semakin bertambah. Bila Tuhan semakin jauh dari pikiran dan tindakan kita, maka nilai tindakan itu pun akan semakin kecil. Kalau kita mau hidup kita bernilai, saudara, kita harus berbuah. Kalau kita mau berbuah, tinggallah di dalam Yesus dan jadilah muridnya.
yang taat dan setia. Makanlah firman-Nya, supaya iman kita bertumbuh sehat, kuat, dan memperoleh makanan energi untuk terus berbuah. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami diingatkan agar kami senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Dan dengan tinggal dalam Tuhan kami menjadi produktif dalam kehidupan kami, dalam menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan Kristus. Peganglah setiap kami semua Tuhan, ingatkan kami, teguhkan langkah kami, agar lewat setiap hal yang terjadi, melalui setiap hal yang kami miliki, kami senantiasa mengerjakan panggilan kami, berbuah bagi Kristus. Kami mau terus berdoa menopang saudara-saudara kami yang berjuang bergumul dalam berbagai tantangan dan pergumulan. Secara khusus untuk saudara yang sakit, berdoa untuk Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Manurung, Ibu Simanjuntak Boru Hasibuan, Bapak Elie Simanjuntak, dan juga saudara-saudara kami mungkin yang belum disebutkan namanya tetapi yang mengalami kelemahan fisik tubuh pada saat ini. Bapa, kami mau terus berdoa menopang mereka. Biarlah Engkau yang memulihkan, Engkau yang terus menjamah, merawat, yang menyembuhkan sakit penyakit saudara-saudara kami yang sakit ini. Bapa, biarlah kalaupun Tuhan mengizinkan mereka menjalani masa-masa perawatan sakit penyakit ini, biarlah Tuhan memberikan iman, pengharapan, kekuatan, supaya mereka tetap terus percaya, memandang Tuhan, bahwa hidup ini aman di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara yang mengalami berbagai tantangan, pergumulan, masalah ekonomi, yang membutuhkan pekerjaan, yang memiliki keretakan atau kerusakan di dalam relasi dengan orang-orang yang dikasihi. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang memulihkan setiap masalah dan pergumulan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau terus berdoa buat gereja Tuhan, Gemindo Immanuel dan juga gereja-gereja Tuhan, di mana saja berada, biarlah Tuhan pakai gereja-Mu menjadi alat, menjadi berkat yang menerangi dan mengabarkan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah lingkungan dan masyarakat di mana gereja-Mu ada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, biarlah Tuhan terus Engkau berkati, memulihkan satu persatu segala hal yang menjadi masalah pergumulan bangsa kami. Kami berdoa secara khusus menopang saudara-saudara kami yang pasca bencana masih mengalami trauma, bahkan juga pemulihan pasca bencana untuk saudara-saudara di Nusa Tenggara, untuk saudara-saudara di Malang, Jawa Timur. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang belum lama juga nasibnya belum ditemukan, pesawat KRI 402 Nanggala. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap orang yang mengalami kehilangan, yang mengalami kerusakan, yang mengalami bencana alam, Tuhan Engkau yang memulihkan.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, juga pemerintah bangsa kami di dalam bekerja menyelesaikan persoalan bangsa ini, masalah COVID. Terus Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu, Tuhan berikan kekuatan hikmat bijaksana kepada para pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, ini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, ini kami berserah. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Jemaat dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.